Gua rasa sebenarnya Jepang bisa. Kalau misalkan mereka tampil skuad full tim, itu aja sebenarnya di edisi. Sekarang Belanda cenderung dengan permainan pragmatisnya mereka, tapi nanggung. Menurut gue itu adalah sesuatu yang menarik untuk disimak Inggris lawan Argentina. Kembali lagi di Ruang Padat sama gue Yazid. Gue Indi. Kemudian Irawan. dan hari ini kita habis nonton pertandingan yang luar biasa ya di babak 16 besar ya. Gokil cepet banget tuh waktu men, nggak kerasa gila. Timnya banyak jadi di running terus. Iya, jadi maksudnya nggak berasa tiba-tiba 16 besar aja gitu. Apalagi kan siaran terus jadi tiba-tiba aja 16 besar gitu maksud gua. Udah gitu. Banyak banget pertandingan menarik guys yang mungkin bisa kita bahas, tapi sebelum itu kita ada di mana ini? Kita ada di football. Mas Ira. Football Depth Concept Store yang ada di Cipete. Betul. Kayaknya Mas Ira langsung Siapa tuh? beli Spanyol nih kayaknya nih. Ini giveaway. Giveaway. Beli habis beli. Kok Mesir lagi Mas? Kemarin udah punya kan? Gak apa-apa kan ini gua dalam rangka menjagokan Mesir melawan Argentina. Iyalah, Bisa. kemarin orang-orang pada dukung Cabo Verde kok boleh. Kenapa gua enggak boleh dukung Mesir gitu. Pasti ori ya jersey di football. Ori Depth. jelas Mau Football KW. Depth itu dia. Langsung aja kalian datang ke Football Depth Concept Store yang ada di Cipete, tepatnya ada di Cipete Tukuraya. Di sini ada Stasiun halte. stasiun MRT paling dekat ya kan. Iya, jadi kalau kalian yang ada di luar Jakarta gitu, misalkan mau main-main Jakarta, lihat-lihat jersey, beli-beli jersey dan langsung ngerasain experience ya. Gitu pakai sepatu, nyobain jersey segala macam. Itu langsung aja datang ke Football Depth Concept Store yang ada di Cipete. Itu dia dekat MRT Cipete Tukuraya. Langsung aja guys. Kalau misalkan kalian malas bawa motor ya kan, langsung datang, mantep bener ini Cipete tempatnya. Raya Tuku dah kayaknya. Cepet ya tuku. Iya, tulisannya gitu. Betul. Iya, oke. Keseringan lewat soalnya. Iya. Itulah pokoknya MRT Cipete pokoknya ya, guys. Kalau mau online bisa di departemen.co.id atau di media sosialnya. Cari Betul, langsung ya. Jangan lupa untuk follow Football Depth di sosial medianya untuk info-info promo, info-info jersey baru karena nggak cuma jersey Piala Dunia ya. Iya. Jersey Klub klub juga baru, kemudian ada jersey klasik Iya, ya klasik dari kan. Inggris juga ada tuh. Bener, ada Jamaica Spanyol. juga. Wah anjir. Jerman. Aduh, Jerman sayang banget ya 90-an. Jermannya. Iya, Jermannya udah. Messi debut. Aduh, itu dia. Jadi bahan-bahan barang-barang koleksi semua di sini ya. Banyak ya. Itu dia. Kalau misalnya kalian datang sini, wah, dijamin kalap langsung. Oke. Itu dia. Kita coba bahas dulu dari pertandingan semalam nih, Mas Inggris dulu deh. Mas Indi, lu ngeliatnya gimana, Mas? Inggris kesuksesan Inggris tuh apakah hanya karena Kane dan Bellingham apa gimana lu ngeliatnya? Ada spirit yang luar biasa juga dari para pemain. Oke, Karena oke, menghadapi, oke. kita tahu betapa sulitnya Inggris di laga itu dari sebelum pertandingan menghadapi banyak teror. Oh iya. Terus kemudian harus bermain seperti di Gunung Salak 2029 BTPL terus itu Ini kan. Gunung Salak segitu ya? Iya, salah segitu 1200. Kalau Azteca kan 2240. Terus kemudian Azteca itu juga angker juga di sana. Terakhir non Piala Dunia yang bisa ngalahin itu Paraguay meskipun 2025 ya. Oh, angker quote on quote. Apa angker Angker bagi Secara- di Piala Dunia secara Meksiko memang punya track record bagus di stadion itu. Terus juga Inggris punya kenangan buruk juga kan di situ waktu Peter Shilton dibobol sama Maradona kan di situ juga Pak. Yes. Masalah tuh. Iya, jadi Jadi itu jadi memang berat bagi Inggris tapi terbukti bisa langsung mencetak gol ya di 2 gol langsung oleh Jude Bellingham ya. Iya. Langsung meskipun ada aksi saling balas membalas tapi gue pikir Tuchel bisa membuat Inggris rasa optimis lagi untuk mengembalikan sepak bola. Tanda kutip ke kampung halaman mereka. Oh, buru-buru banget ini, buru-buru banget. Kalau lu ngeliat gimana, lu nonton kan Mas? Inggris akan pulang. Gitu. Tajuknya gitu kan. Iya, boleh. Kalau lu ngeliatnya gimana? Nonton kan Mas berarti Mas semalam kan? Nonton. Oh, itu dia. Gimana menurut lu Mas? Inggris ya mirip dengan apa yang kita duga-duga ya. Inggris akan tetap bermain dengan pragmatisme mereka. Gitu, mengalirkan bola lebih ke
belakang, lini tengah, sayap, Ya. udah gitu dan akhirnya berujung dengan crossing dan gol Bellingham juga kan bagian dari skema itu. Dan di awal-awal Inggris bisa manfaatin kelemahan lini pertahanan Meksiko, akhirnya nyetak 2 gol itu. Dan ketika Inggris kecolongan dengan kartu merah Kwanza itu dugaan banyak orang selain pendukung Inggris ini akan jadi titik balik Meksiko gitu kan untuk comeback. Tapi Inggris bisa mengelola stamina, bisa mengelola ritme, bisa mengelola psikologis mereka sampai akhirnya mereka bisa mempertahankan keunggulan, bahkan sempat nambah dari Harry Kane, penalti dan sempat dibalas Raul Jimenez juga penalti. Dan dari posisi 3-2 itu mutlak Meksiko dominan. Itu hal yang wajar. Inggris menumpuk pemain bertahan, bahkan Dunburn dimasukin gitu kan. Dan itu bisa membuktikan bahwa Inggris bisa benar-benar mengelola segalanya ya, termasuk ritme, termasuk stamina mereka, main di ketinggian seperti itu kan pasti kan yang nggak biasa. Wah susah, bahkan Messi aja ketika main di lapas yang ketinggiannya 3.000 ke atas di Kolombia ngos-ngosan gitu kan. Ini masih di bawah itu tapi tetap tinggi gitu kan. Dan akhirnya Inggris bisa membuktikan. Walaupun ya ada faktor keberuntungan juga, penampilan Jordan Pickford juga oke. Beberapa kali save di terakhir gitu dan akhirnya ya congratulations. Juga ini ya bikin Meksiko akhirnya untuk ya kan di 2 kali tuan rumah 70 86 itu kan sering masuknya perempat final ya. Perempat final minimal ya. Tuan rumah tuh Inggris matahin itu dan Inggris juga akhirnya bisa jadi Jude Bellingham jadi pemain yang bobol gawang Meksiko setelah 4 clean sheet beruntun kan. Kalau mereka bisa 5 kan menyamai catatan Italia masih ya di 2006 ya. Ketika itu juara dunia 5 kali clean sheet kan. Beruntun secara beruntun berarti. Akhirnya bisa kalau nanti Italia bisa cek lagi dulu ya, tapi kalau Meksiko kan 4 kali beruntun nih clean sheet kan, tapi akhirnya Bellingham 2 gol langsung. Itu sih. Iya sih, itu sih karena kalau misalkan yang indah pokoknya untuk Inggris. Betul, kalau misalkan ada hal yang bisa diapresiasi dari Inggris memang penampilan Jude Bellingham dan Harry Kane. Gue juga udah posting di Instagram dan sosial media pandit gitu kan soal kombinasi mereka yang gue sangat tidak menyangka bahwa mereka ternyata bisa sangat secocok itu gitu. Gue sangat tidak menyangka. Walaupun sebenarnya mereka punya potensi itu, tapi gue melihat akhirnya Tuchel bisa mengeluarkan dan memaksimalkan potensi mereka berdua menjadi kombinasi dan duet partner yang luar biasa di Pildun kali ini gitu. Dan ya Tuchel akhirnya membuktikan ya bahwa pemilihan pemainnya memang berdasarkan taktik dan juga semacam ide-idenya gitu. Ketika Inggris dalam keadaan tertinggal ketika lawan sebelumnya lawan Kroasia pernah juga di awal tapi unggul kan, sempat dibalikin kemudian terus lawan Kongo tertinggal duluan bener itu. Dan ketika lawan tadi tuh deadlock juga. Iya harus sampai main 10 orang itu dia harus masukin Dunburn yang mana kuat gitu di bola-bola duel atas, yang mana ketika lu udah di menit-menit akhir pasti di spam crossing itu ada Dunburn di situ kuat banget. Jadi gue merasa benar-benar sesuai porsinya. Tuchel sudah membuktikan bahwa pemain-pemain yang dia pilih itu sesuai dengan taktikal, sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan ide-idenya lah gitu. Itu dari Tuchel kalau gue ngeliat. Tapi itu dia soal Inggris. Kita coba bahas soal tim-tim yang akhirnya pulang ke rumah. Selain Inggris memang tim-tim besar nih banyak mengejutkan ya. Kita nggak sempat bahas tuh kemarin kayak Jerman, Belanda gitu kan, yang mereka tuh secara bersamaan gitu tersingkirnya gitu Mas. Berturut-turut langsung. Iya berturut-turut. Dan Belanda mungkin kalahnya sama Maroko gitu dan memang Maroko kan jago adu penaltinya. Tapi Jerman nih lawan Paraguay yang gua cukup lu ngelihatnya gimana Mas? Jerman Paraguay Jerman bisa kita anggap sebagai salah satu unggulan ya dengan status mantan juara dunia juga gitu. Walaupun secara kekuatan sebenarnya Jerman memang dipertanyakan gitu. Jerman sekarang beda dengan Jerman dulu ketika ngebangun skuad sampai akhirnya juara di 2014. Mereka butuh proses lagi untuk bisa naik level lagi. Tapi tetap aja di skuad Jerman banyak pemain-pemain label
bintang gitu kan. Iya. Musiala, Florian Wirtz dan lain-lain gitu kan. Itu udah nggak diragukan. Jadi ketika mereka harus menghadapi Paraguay yang notabene kalian tanya gitu di orang-orang siapa pemain Paraguay paling ini, paling Raditya Dika yang ditunjuk. Almiron Nggak, mungkin nggak ada yang kenal Enciso gitu Mungkin ya. belakangan Gil ya. Gil Iya, ya, mungkin Enciso yang sebenarnya padahal dia talisman utamanya sekarang gitu kan. Tapi mungkin nggak banyak yang kenal gitu sampai akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh ya mungkin bisa gue anggap arogansinya Jerman. Mereka masih memaksakan possession football walaupun dengan kondisi yang memang nggak ideal buat Jerman gitu. Dan sedangkan Paraguay ini jadi antitesisnya itu gitu kan. Paraguay mereka nggak main benar-benar low block, tapi mungkin main mid block tapi dengan benar-benar pressing tingkat tinggi gitu kan. Nggak cuma sekedar pressing, mereka juga ngehajar pemain-pemain sampai sebegitunya gitu kan. Dan akhirnya Jerman benar-benar dibuat quote on quote nggak berkutik dan emang kemakan strateginya Julian Nagelsmann. Dan akhirnya Paraguay bisa memanfaatkan itu dengan gaya bermainnya mereka. Itu ya. Kalau ngelihat Jerman gue juga ngelihat bahwa ketidakmampuan Julian Nagelsmann akhirnya memaksimalkan potensi Musiala dan juga Florian Wirtz secara bersamaan ya. Karena padahal di Euro tuh kita ngelihat nih duet yang luar biasa gitu sebenarnya. Tapi ketika di Pildun mereka nggak maksimal, gue nggak ngerti kenapa ya. Mungkin karena Florian Wirtz dari awal kan lebih suka main di nomor 10 ya. Tapi ketika main bareng Musiala mereka harus ganti-gantian main melebar dan potensi mereka itu jadi nggak kebuka maksimal gitu. Kemudian selain itu kemampuan Nagelsmann gue rasa dari segi kepemimpinan sangat kurang ya. Itu kelihatan banget ya. Itu ketika adu penalti sampai harus lempar-lemparan gitu kan. Kayaknya nggak ada di kamus Jerman zaman dulu kayaknya. Nggak ada. Selesai gitu ditunjuk udah selesai gitu. Iya, bahkan harusnya bahkan sebelum turnamen tuh udah ada list gitu ya, urutan gitu kan. Pemain-pemain terbaik tuh paling enggak udah dirinciin lah siapa aja di pemain-pemain terbaik, walaupun memang di beberapa pertandingan gua ngelihat karena level intensitas pertandingan kemudian cuaca itu bikin pemain-pemain terbaik mereka tuh harus ditarik keluar gitu ya. Pemain-pemain terbaik yang kayak Belanda itu kan pemain-pemain eksekutor penalti akhirnya ditarik tuh. Terus akhirnya yang nendang pemain-pemain muda. Nah Jerman juga gue ngeliatnya gitu, bahkan ketika Antonio Rudiger diganti tuh gue cukup ini karena Rudiger kan sempat jadi eksekutor penentu waktu Madrid lawan Manchester City. Nah kan di pertandingan kemarin kelihatan tuh nggak ada yang mau ngambil tuh. Gitu. Lu ngeliatnya gimana? Itu udah ini sih kayak benar-benar problem banget kayak gak ada percaya satu sama lain sih. Itu kan vital banget bagi pelatih. Kenapa harus terjadi seperti itu gitu ketika sudah ditentukan. Biasanya tuh yang sering kita lihat kan sebenarnya kan pemain mengubah arah bola. Ya kan biasanya kayak gitu kan, itu juga diakui sama Salah kan. Kalau misalnya gue sering banget tuh instruksinya kayak gini, kadang-kadang gue ngubah arah bola tergantung kepedean gue sepersekian detik sebelum eksekusi penalti diambil gitu kan. Tapi ini bayangin masih dalam posisi kayak itu udah suruh-suruhan. Iya udah bahkan maksudnya itu kan kapten biasa lah ya memang turun tangan gitu nanyain siapa tahu enggak atau gimana. Ya itu beneran pada diem gitu mukanya pada anjir pias kayak cupang kalah iya anjir. Ini Jepang lagi. Jerman lawan Paraguay doang lo gitu maksudnya. Dan itu problemnya menurut gue lebih akhirnya gini ya. Akhirnya kita bisa ngelihat betapa masalahnya ya di Jerman ya setelah kekalahan itu. Coba kalau misalnya sebelumnya kan kayak oke, gini tapi kayaknya jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan deh. Yang kita bayangkan di Jerman saat ini deh. Iya dan makanya muncul ya saat ini nama Jurgen Klopp gitu untuk memperbaiki kayaknya situasi di ruang ganti atau segala macam di sepak bola Jerman kayaknya itu ya. Dan kalau Belanda gimana Mas? Belanda ini sebenarnya apa ya? Gua nggak ngeliat. Kalau dari permainan Belanda sepanjang Piala Dunia ini ya, Belanda ini kan lahir dari filosofi total football yang mereka banggakan ya pada bahkan supporternya juga membanggakan itu. Iya masih. Dan sampai akhirnya mereka bertransformasi dari total football juga udah usang ya. Kita nggak bisa mengandalkan filosofi itu lagi. Dan sekarang Belanda cenderung dengan permainan pragmatisnya mereka, tapi nanggung gitu. Pragmatisnya nanggung gitu, nggak kayak mungkin kayak kita lihat Inggris itu bermain dengan pragmatis banget gitu kan. Tapi efektif pada akhirnya, dan Belanda itu cukup nanggung dan ketika menghadapi
Maroko yang punya kecepatan, punya skill individu pemain yang oke, punya kombinasi permainannya juga yang solid. Oke. Dan akhirnya Belanda benar-benar dihukum oleh Maroko pada saat itu, dan itu emang udah kebaca dari permainan juga. Belanda benar-benar nggak bisa mengembangkan permainan sama sekali sepanjang laga gitu. Walaupun Maroko cenderung bermain di zona aman gitu, zona nyaman gitu. Mereka nggak tergesa-gesa nyerang, taking, mereka nunggu, mereka menguasai sektor tengah, mereka bertahan dengan baik sampai akhirnya mengalihkan bola diagonal yang kedua sayapnya main ke akhirnya lihat aja golnya golnya Onahi 2 kali itu kan dari counter attack kan gitu kan. Itu Onahi kemarin ya? Apa tuh? Bukan lawan Belanda ya, Onahi. Onahi kemarin ya? Iya, sorry. Onahi bukan lawan Belanda. Yang itu ada penalti. Lawan Ada Kanada. penalti. Golnya Issa Diop terakhir. Oh, Issa kalau Diop Maroko. yang akhirnya crossing kan, dari crossing. Jadi gol Gakpo dulu baru Issa Gol Diop. Gakpo ada Issa Diop sampai akhirnya bener-bener udah punya Weghorst kalau nggak salah segala macam, tapi nggak bisa juga memanfaatkan bola udara gitu. Udah punya Gakpo, Brobbey, kekuatan yang benar-benar ini kan striker yang badannya gede-gede ya, tapi tetap nggak bisa ini juga mengembangkan permainan dan akhirnya ya udah. Dan Gakpo kan sebenarnya di akhir pertandingan masalah kan dengan Kakinya betul. Jadi cedera. membuat dia. Kalau misalkan ngelihat Belanda, gue juga mereka bermain pragmatis tuh sebenarnya sesuai komposisi tim ya. Gua nggak menghardik Belanda. Lu main bertahan banget, lu harus pulang, nggak gitu. Tapi dengan komposisi skuad yang mereka punya ya, itu cara terbaik mereka bermain. Gitu. Mereka punyanya back bagus, bukan penyerang bagus, ya kan? Mereka punyanya back bagus, bukan penyerang bagus gitu. Yang bisa mereka andalkan adalah pertahanan mereka. Kemudian menyerang balik, dan gol Belanda kan saat itu lawan Maroko serangan balik tuh Gakpo kan. Gitu. Cuman berapa pokoknya saat back Maroko lagi kosong ya gol tuh kan Gakpo gitu 2 lawan 1. Dan ya hadirnya Brobbey juga sebenarnya kan sebuah anomali ya. Maksudnya karena dia di Sunderland terus tiba-tiba dicoba di Pildun works, kemudian dicoba lagi, tapi di laga lawan Maroko ini nggak kelihatan gitu, nggak works. Akhirnya dicoba cara lain, berhasil, tapi mereka langsung main bertahan. Dan sayangnya memang bad lucknya mereka kecolongan di menit akhir tuh sama golnya Issa Diop gitu. Dan sayangnya lagi mereka posisinya tuh pemain-pemainnya udah ada yang cedera, pemain-pemain eksekutor penalti ya udah diangkut gitu. Jadinya ya itulah yang terjadi ketika adu penalti. Pemain-pemain muda kayak Justin Kluivert yang nggak siap kayaknya di panggung sebesar ini. Bahkan kan tadi juga kan kita nonton ya kayak Brazil, Bruno Guimaraes yang kita tahu mainnya itu keras banget gitu kan. Dia punya mentality yang bagus di Liga Inggris. Ternyata jadi tempe gitu. Iya, mukanya kelihatan tegang gitu pas lawan tadi pagi gitu kan. Lawan Viking. Padahal di Newcastle dia eksekutor. Makanya kan ketika sempat bingung kan ketika Ancelotti ternyata bukan naruh Vini sebagai eksekutor utama. Ternyata Vini nggak masuk 5 eksekutor teratas Brasil. Bukan dong. Itu kan bukan, ini kan penalti biasa kan? Iya. Penalti biasa kan. Jadi ini mungkin ada di urutan kedua, mungkin pada saat itu di permainan kan. Di pertandingan. Itu, Jadi gue mikirnya Bruno Guimaraes yang ada perintah pertahanan, dan gue merasa fair aja karena gue ngelihat di Newcastle dia bagus, eksekutor penalti yang bagus. Walaupun Vini juga penaltinya bagus gitu, bahkan ketika Mbappe beberapa kali gagal ya Vini yang maju jadi eksekutor kedua di Real Madrid gitu. Dan mungkin Ancelotti punya list kayak gitu juga, Guimaraes baru Vini gitu. Dan yang anehnya itu maksud gua, kenapa tiba-tiba Bruno Guimaraes bias terus tiba-tiba penalti yang gak masuk gitu kan, ketebak banget karena dari ancang-ancang, dari mukanya, raut muka ketika sebelum nendang itu udah gugup banget kelihatan. Tapi gitu. terlepas dari itu sebenarnya save yang dilakukan lain-lain itu jadi pemicu buat diri. Itu, Wah benar. langsung habis itu tampil memukau banget. Iya, Meskipun di akhir ya tetaplah lawannya Neymar. Iya, itulah. Tetap mati kalah juga. Iya, soal Belanda ya itu aja ya. Dan nah ini kita langsung Jepang dulu kali ada ya, boleh ya. ya bolehlah Jepang yang dikalahin sama Brazil. Brazil. Lu gimana ngelihat Jepang? Gua ngelihat Ini Mas. Gua ngelihat babak pertama Jepang itu adalah standar permainan tertinggi yang pernah dimiliki oleh tim Asia. Tim Asia, oke. Jepang di babak pertama tuh. Tapi sebaliknya adalah Ancelotti menunjukkan kualitasnya jauh lebih unggul ketimbang Muriyasu di babak kedua. Oke. Jadi langsung perubahan dilakukan dan segala macam, akhirnya menemukan golnya dan membuat
Jepang meskipun ada faktor kesalahan dari Ao Tanaka ya. Yes. Di yang dia lama untuk keeping bola ketimbang harus dibuang Ya, jauh. ya. Tapi itu buat dari strateginya Brasil Ya, juga. itu juga ya. Ketika Karena kan melakukan pressing. menambahkan Endrick itu kan Hendrik dan Martinelli. Martinelli itu kan membuat semakin banyak opsi-opsi di sisi flank kan dan segala macam kan, itu membuat akhirnya Jepang mungkin nggak expected Moriyasu Ancelotti akan melakukan hal seperti itu ya. Dan itu main game juga dan membuat akhirnya Jepang tersingkir kan. Oke. Dan Moriyasu kan akhirnya juga kalau nggak salah tidak lanjut juga ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya ini Lanjut ya. pilihan terakhir kan Pilihan udah 2 kali terakhir gagal juga, kan. iya. Belum pasti tapi Iya, iya, belum sepertinya ada. sih sepertinya akan jadi pilihan terakhir. Ya, sayangnya kita tidak bisa melihat wakil asal Asia ya untuk 16 karena 16 besar ya. Korea mengalami banyak permasalahan juga, dimulai dari babak grup ketika ada bocor rekaman wartawan dan segala macam, terus kemudian mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dan segala macam, terus kemudian gue sering bilang kalau Australia secara apa memang kurang banget Asia ya memang. Ya, Australia Ikut bukan Asia lah. Bukan Asia memang, bukan Tapi kan Asia. konfederasi AFC gitu. Konfederasi hanya sebatas di sepak bola aja. Ikut konfederasi aja. konfederasinya aja. Makanya gue nggak menganggap Australia itu bagian dari Asia gitu ya kan. Terus Qatar, no, gitu kan. Qatar ya Kayak no gitu. hope lah. No hope ya kan. Irak podo wae. Berdoa Iran Iran punya potensi menjadi Al Jazair sebenarnya. tahun 74. Iran tuh sebenarnya punya potensi. Punya Lihat dari potensi. permainannya. Iya. Iya, Untuk punya lolos, potensi. sekedar lolos ya, Iya, paling tapi nggak. pertandingan terakhir antara Austria lawan Al Jazair itu membuat Ya, emang akhirnya janggal. tersingkir ya, sudah. Memang janggal tapi Butuh investigasi soal itu ya. Iya, Soal tapi itu. susah. Ya. Tapi- Termasuk gol Iran dianulir itu. Iya. juga. Ya, itu harusnya Iran punya potensi tapi ya sudah akhirnya nastray Iya. untuk tim Asia. Ya itu. Iran itu emang, Iran emang udah berantakan dari kedatangan mereka lah ya. Ya, mereka sulit banget, maksudnya situasi mereka sulit banget. Mereka buat- nggak ada yang ngurus. logistik, gitu. tim Nggak ada yang logistiknya ngurus nggak lagi. ada, Iya, logistiknya nggak nggak ada. ada. Jadi ya berat lah, maksudnya kita nggak bisa nginin juga karena Total logistik. mau gimana pun Iran udah dalam situasi yang sulit, mereka ikut juga udah sesuatu yang luar biasa. Betul. Ya kan, dan ketika mereka tampil di pertandingan terakhir juga banyak hal-hal yang janggal terjadi, jadinya ya udah gitu, mereka juga gimana Justru gitu. sebaliknya kita berikan Afrika. Iya, itu kan. 9 dari 10 Tunisia doang yang nggak lolos. Itu makanya tapi Meskipun langsung 3-2 besar langsung berat. iya, itu juga. Tapi balik lagi ke Jepang ya. Gue ngeliatnya Jepang sayangnya memang mereka tuh kehilangan pemain-pemain bintangnya. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya mereka pernah mungkin mereka bisa tampil lebih berani ketika ada Takefusa Kubo yang fit 100% karena kan dia ada di pertandingan itu tapi sebenarnya nggak fit 100%. Kemudian Mitoma, Minamino juga, ya kan. Jadi itu pada cedera semua. Jadi gua rasa cedera. Endo benar di saat-saat terakhir, Iya. Hidemasa Morita, ya kan. Gue rasa ketika mereka tampil full tim, mereka bisa menampilkan penampilan yang lebih berani daripada ini. Karena kan yang dikritik sama Jepang, dari Jepang tuh adalah pemilihan cara bermain lebih bertahan di babak kedua, ya kan. Tapi ya gue ngeliatnya itu sesuatu yang hal baik justru yang dilakukan Jepang. Artinya Moriyasu cukup adaptif di edisi kali ini karena sebenarnya ketika di edisi terakhir kan yang jadi bumerang bagi mereka adalah permainan menyerangnya mereka, permainan terbukanya mereka itu yang jadi bumerang bagi mereka. Tapi di edisi kali ini mereka udah coba adaptif tapi sayangnya mereka tidak diperkuat dengan komposisi terbaiknya dan itu yang menurut gua jadi alasan Jepang terlalu dini gitu. Tapi gini, Mas. tersingkir ya. Sebenarnya gue ngeliat harusnya Jepang tahun ini tuh jadi lonjakan untuk milestone mereka ke 2050 ya. Iya, jelas 2050. kan Tapi lu bilang begini itu. masalahnya adalah di kali ini hanya mentok di babak 32. 30 besar ya. Dan sedangkan Jepang tuh target 2050 menurut gue punya ini ya tantangan tersendiri di internalnya ya, karena angka kelahiran Jepang kan juga sebenarnya kan lagi masalah juga. Coba kita bayangkan kalau ke 2050 anak yang lahir sekarang kan setidaknya dihitung-hitungan kasar gue kemarin kan usia 24 tahun Iya. di tahun 2050 tuh. Sedangkan angka kelahiran Jepang tuh lagi dalam Menurun beberapa tahun tuh lagi menurun banget. Menurut gue itu yang jadi challenging juga buat Jepang gitu. Kondisi internal negaranya aja soal angka kelahiran, demografi itu juga harus jadi pertimbangan juga untuk mengukur apakah milestone tahun 2050 itu bisa benar-benar tercapai gitu di tengah kondisi kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ngelihat ya itu ya kan tadi kan gue bilang soal komposisi squad itu alasan Jepang tersingkir lebih awal ya. Kalau misalkan mereka tampil full tim itu mungkin jadi hal lain ya itu what if banget lah. Teorinya What if gitu. Lah. Iya kan teori kasarnya kayak gitulah what if ya. Cuman ya kita bisa lihat lah kalau misalkan Jepang tampil full tim itu sebenarnya kayak gimana gitu. Dengan mereka
tampil dengan skuad yang pincang-pincang aja Brazil udah dibuat sulit loh. Bukan hal yang bukan hal yang tidak mungkin mereka bisa mengimbangi Norwegia, berbeda dengan Brazil gitu yang akhirnya dihantam sama Norwegia gitu yang jadi kuda hitam di edisi kali ini. Gue rasa sebenarnya Jepang bisa kalau misalkan mereka tampil skuad full tim. Itu aja sebenarnya di edisi. Kalau soal pencapaian mereka di 2020 memang itu rasanya harus dijadikan inian baru lagi ya, diskusi baru lagi tuh mungkin sama Jepang gitu. Tapi ya selain itu kayaknya mereka sebenarnya udah dekat lah dengan itu. Kayaknya dua edisi ke depan ini jadi semacam pertaruhan Jepang menjaga bagaimana cara mereka menjaga pemain-pemain bintangnya tetap fit. Kemudian mereka melangkah lebih jauh daripada 32 atau 16 besar. Itu jadi semacam pertaruhan Jepang nih di edisi kemudian 2030 dan 2034 kalau setidaknya 4 final atau semifinal sih menurut gua harus 2030 tuh harus udah semifinal harusnya. Atau kalau enggak kegeser sama kekuatan-kekuatan baru nanti. Yang jor-joran. Kalau Asia enggak ada sih kekuatan baru, udah Jepang aja sih. Siapa tahu King itu enggak ada apaan masa 30 tiba-tiba 4 tahun muncul buah Solosa semua gitu, enggak mungkin juga. Gitu. Memang permasalahannya kan ya kalau kita ngomongin King itu kan pada akhirnya kan kedalaman skuad itu akan berpengaruh di sebuah turnamen ya. Itu juga yang jadi masalah di Jepang kan ketika banyak pemain cedera. Akhirnya kan opsi levelnya opsi antara TRA dan TRB-nya itu kan agak-agak timpang kan. Itu gitu. makanya. Walaupun sebenarnya Jepang teori seperti itu tuh nggak mutlak berlaku karena Jepang ini kan ngandelin kolektivitas kan. Sistemnya yang memang yang dibangun gitu. Makanya kalau kita lihat Jepang dari tahun ke tahun tuh kita nggak bisa nebak siapa yang akan jadi starting 11-nya gitu kan. Kadang-kadang Kubo yang kanan, kadang-kadang si Risudoan gitu dan lain-lain gitu. Dan akhirnya itu juga sebenarnya yang emang dikedepankan oleh Jepang masalah kolektivitas, walaupun sebenarnya butuh juga sebuah tim tuh butuh individual pemain kan beda-beda Mas. Butuh pembeda gitu, butuh pembeda dan makanya gue sering banget ngomong pemain bintang sama pemain hebat itu kan levelnya beda ya. Kalau pemain hebat itu dia bisa memaksimalkan setiap peluang dengan baik gitu. Sedangkan pemain bintang itu adalah dia bisa menciptakan peluang itu gitu. Perbedaannya kan di situ dan Jepang ini butuh level pemain yang udah standar bintang yang ketika dalam situasi sesulit apapun dia yang bisa menciptakan peluang untuk membalikan keadaan, peluang untuk unggul gitu. Nggak sekedar memanfaatkan peluang yang ada gitu. Dan itu mungkin yang kedepannya perlu dipikirkan Jepang juga mungkin gitu untuk membentuk sebuah icon, sebuah talisman gitu. Nah ini pertanyaan gue Mas, apakah kemudian justru kebalik ketika dulu kan Jepang punya Hideyoshi Tanaka, punya Keisuke Shunsuke Honda. Nakamura. Iya, tapi gimana? What if kalau orang itu ada di generasi sekarang? Ya, what if lagi nih. What if lagi? Kalau Jepang what if aja dulu. Jadi paling tidak ada satu talisman, satu mega bintang di squad mereka. Nakata deh, kita sebut nama Nakata deh. Ya, ketika kita bicara Jepang dulu dengan sekarang, Jepang dulu kan mereka masih dalam proses build up membangun kolektivitas seperti yang sekarang ya, membangun soliditas tim gitu. Jepang yang dulu belum sesolid yang sekarang secara kolektivitas, masih mengandalkan individu. Dan what if jika dua komponen itu disatukan secara kolektivitas, ini Jepang emang sangat solid gitu. Semua lini bekerja dengan sangat baik. Ditambah ada 1-2 pemain yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Masukin gitu. Suzuki Nakamura deh sekalian. Suzuki Nakamura untuk iyalah. Itu maksud gua bagaimanapun sekuat yang Hidemasa Morita, Endo itu kan jadi sesuatu yang berpengaruh sih tetap menurut gua ya, walaupun Jepang itu main secara kolektivitas, kalau ada pemain dengan skill dan teknik terbaik di tim lo, maka kolektivitas itu akan berjalan lebih baik. Menurut gua gitu. Kayak Susano terus kayak Kamada mungkin akan jadi pemain cadangan ketika nama-nama itu ada. Mungkin Hidemasa Morita, Endo, dan ketika mereka jadi keluar dari bangku cadangan itu kan lebih baik lagi ketimbang mereka jadi pemain utama terus yang gantinya berbeda nih levelnya. Itu loh maksud gua. Jadi kan kalau misalkan yang ganti Endo capek nih, yang ganti siapa? Kamada. Lah, kan sama aja tuh, kan setara tuh kualitas mereka. Jadi itu yang membedakan menurut gua di edisi kali ini, tidak adanya pemain bintang Jepang yang bisa membuat sebuah perbedaan
ya, membuat Jepang mau tidak mau bermain lebih adaptif lagi secara sebuah tim, itu dia. Soal pelatih, apakah sudah saatnya tidak menggunakan pelatih Jepang lagi? Kayaknya iya sih. Kayaknya gue juga mikir kayak gitu. Menurut gue buat next level Jepang, Sistemnya udah jalan lah, tinggal ini butuh next level Jepang. Tapi seorang pelatih yang bisa mengerti gaya main dan tipikal pemain Jepang. Dan ngebawa ke level yang lebih tinggi. Itu sih. Udah. Jadi tapi nggak serta-merta Jepang meninggalkan Sistemnya udah, masih tetap. Iya itu makanya. karakteristik Siapa filosofinya pelatih? mereka. Iya artinya kan ya mereka kan lebih profesional ya daripada kita. Pasti mereka bisa mencari berbasis data, berbasis ini. Coba mereka membuat profil-profil pelatih yang punya kapasitas dan gaya bermain dan melatih dengan yang cocok gitu dengan Jepang gitu. Dan nanti tinggal di ini nih, kira-kira lu ini gak apa yang bisa berikan next levelnya untuk Jepang ya, mungkin itu Di bisa tengah opsi yang terbatas ya saat ini ya. Dan gampang sih, tinggal wawancara di hari Natal aja udah beres kok. kan beda dong. Harus Natal ya. Iya. Wawancara dari Natal Jepang beres. Itulah soal Jepang ya. Tapi kalau soal ini tim-tim yang masih ada tapi yang akan melangkah jauh menurut lu siapa Mas? Tim-tim Udah mulai keras ini kayaknya. Udah mulai keras ini. Gue dulu deh Mas, Prancis. Jangan Prancis dong, maksud gue yang maksudnya yang ini, underrated lah gitu. Kuda hitam ini kan Maroko lawan Prancis sih ya. iya. Gue sebenarnya Dan yang tersisa kalau menurut gue ya Kolombia. Itu kuda hitam gue dari awal. masalahnya lawan Nggak Argentina pernah. abis ini. Kolombia pernah ngalahin Argentina. Mas emang kenapa dengan Argentina Mas? Bukannya bisa-bisa aja. Iya bisa kok di kualifikasi Piala Dunia Kolombia menang. Bisa tapi Kenapa? nih kalau kita bicara Kolombia tuh cara ya Walaupun belum menang juga ya lawan Switzerland ya. Iya, soalnya Kolombia mainnya oke, enak banget walaupun nggak semua berjalan sesuai keinginan mereka gitu. Argentina ini mainnya gue ngeliatnya nggak banget. Tapi ketika lo taruh Messi di situ, Selesai apapun perkara. bisa terjadi. Selesai perkara udah. Tetap aja. Kan ini kan harapan prediksi gue mungkin Mesir nggak bisa nih. Udah. Mungkin Mesir belum bisa nih menghentikan Argentina nantinya. Karena kan kita kan ngomongin underrated ya. Akan susah. Pasti ujungnya Norwegia nih kalian. Gue coba dari awal karena kita podcast gue bilang waktu itu Kolombia. Enggak, kalau gue dulu nih bentar dulu jadi. Oke, Kolombia Norwegia di semifinal. Ya nggak apa-apa. Mas bisa. terlalu media darling banget itu pengen kayak gitu biar. Enggak media darling dong, media darling mah Inggris. Iya. Tapi menurut gue Kolombia karena mungkin bisa ya mengatasi Argentina di perempat final nanti karena mereka pernah ngalahin Argentina di kualifikasi dan Argentina tuh selalu kesulitan lawan Kolombia, nggak cuma Argentina tapi Brasil juga kesulitan lawan Kolombia dan nggak cuma tim Amerika Selatan doang, Portugal juga kesulitan lawan Kolombia, bahkan harus ada gol yang dianulir di menit akhir agar Portugal terhindar dari kekalahan. Artinya Kolombia sebenarnya punya kapasitas itu secara kolektif dan secara individual. Mereka punya kapasitas itu untuk mengalahkan Argentina gitu. Capo Verde aja bisa nyulitin Argentina, kenapa Kolombia enggak? Tapi Capo Verde soal lain. Tunggu dulu nih, Capo Verde soal lain ya. Ya kan kalau gue itu aja. Kalau lu menurut siapa? Soal lain. Kalau menurut gue adalah gue sebenarnya bayangan di bagan itunya aja ya. Gue ngerasa kalau Inggris Argentina adalah partai yang sangat seru yang akan ditunggu-tunggu. Ya, oke. Sejak Falcon di tahun 82, lalu kemudian 4 tahun kemudian gol tahan tuan Maradona kan di Azteca ya kan. Terus perebutan Pulau Malvinas ya, apa itu? Oh iya, lanjut lagi kan ya. Menurut gue itu adalah sesuatu yang menarik untuk disimak Inggris lawan Argentina, dan menurut gue adalah ketimbang Norwegia ya, Inggris lebih punya sesuatu untuk bisa, setidaknya kita nggak ngomong ngalahin ya, untuk bisa menahan Argentina. Karena kenapa? Kalau menahan Capo Verde udah berhasil sebenarnya. Ya Capo Verde itu fairy tale story yang nggak bisa dimiliki oleh banyak tim sih menurut gue sih, kayak gitu sih. Norwegia fairy tale juga sebenarnya kan, tahun ini 28 tahun penantian kemudian udah itu ketemu Tapi kalau Inggris ketemu Norwegia menurut gue berat juga sih bagi Inggris. Berat sih. Haaland dengan kisahnya 4 laga 7 gol. Dengan back Inggris yang sekarang tiap pertandingan selalu kebobolan kecuali lawan Ghana. Menurut gua sih simple. Buat lawan Norwegia ya kan. Sementara gantiin Tony Pulis atau Sam Allardyce, beres itu. Beres itu Haaland. Udah ngadi-ngadi. Tony Pulis, Sam Allardyce, beres itu Haaland. Udah ngadi. Dinosaurus football langsung udah beres itu. Itu ya, karena menurut gua
lawan Haaland bahkan Gabriel Magalhaes yang sebenarnya di Liga Inggris beberapa kali Ya. sempat berhasil di beberapa pertandingan sempat berhasil, tapi di pertandingan tadi yang kita nonton sih mental tuh duel berdua tuh sampai akhir nggak fokus akhirnya Nah gitu. itu kayaknya Gabriel juga udah kalah mental juga. Ya iya fokusnya udah mental, maksud gua fokusnya udah mental tuh di akhir, karena kan di gol pertama Haaland kan beneran dilewatin gitu loh Mas, dia nggak fokus, dia tuh jaga Haaland, lu harusnya ngeliatin Haaland terus tuh gerak kemanapun, tapi dia meleng sekali, Haaland tiba-tiba udah ada di depan yang nyerobot dia buat heading gitu Gue loh. hitung tuh Haaland cuma terjatuh sekali loh di laga itu. Itu makanya berat banget kan lawan kali doang. Ezri Konsa sama Mark Gehi sih. Menurut gua apalagi yang sering bertemu ya Haaland lawan Mark Gehi di klubnya mungkin jadi Nanti gue cek makanan. tuh statistiknya Haaland lawan back itu yang klub-klubnya. Kan sebenarnya yang gagal dari Brazil itu bukan mematikan Haalandnya ya, tapi mematikan aliran bola ke dianya. Odegaardnya ya. Odegaardnya yang lupa dimatiin. Dan dua sayapnya itu gitu kan, Casemiro sama Gumares harusnya bertugas untuk matiin mutus aliran bola dari lini tengah, dan itu gagal gitu. Pada akhirnya ya itu sebenarnya yang dihukum sama Norwegia. Iya. Dan apalagi Inggris kan back sayapnya coba itu lawan Antonio Nusa tuh si Jet Spence kan Kuansa kan kartu merah tuh. Alah gue gak ngerti dah. Walaupun ya tetap pasti memang kalau misalkan lawan sepadan Argentina ya di bagian itu ya memang Inggris mau nggak mau secara di atas kertas aja lah. Secara di atas kertas aja lah. Ya. Walaupun secara penampilan ya Norwegia. Iya Norwegia punya kesempatan gitu. Dan setelah itu Kolombia dilupain terus Kolombia gua. Kolombia juga. Tapi dia di beberapa kali pertandingan kan memang terakhir itu kan memang ini apa namanya sering offset, gayanya dia kan gitu, sering offset gitu. Iya. Ya kan, Terus terus offset. Tapi lawan Ghana iya sih agak Berapa kali janggal gol gitu. offset 2 kali ya kemarin pertandingan terakhir ya. Di Liverpool kan terakhir juga begitu tuh. Tapi kan Ghana ini kan memang sukses untuk kayak meredam gitu loh. Ghana tuh sukses meredam doang. Gara-gara tim nanti gue jelasin pas. Iya maksud gua maksud gua coba ngejelasin dulu nih. Ghana tuh tugasnya Ghana adalah meredam aja loh. Inggris aja bisa diredam gitu 0-0 gitu. Artinya memang ini tim ya emang buat ngeredam aja. Buat ngeredam aja. Enggak buat bikin apa-apa, buat ngeredam tim-tim lawan aja gitu. Tugas mereka enggak kebobolan banyak, itu aja. Itu artinya kenapa Kolombia enggak bisa berbicara banyak, bukan enggak berbicara banyak kayak enggak bisa nyetak gol banyak ketika lawan Ghana. Gue ngeliatnya itu aja. Ghana tim yang janggal dan tugas mereka cuma meredam aja. Nah, tadi kan dia udah impian dia adalah Argentina Inggris ya di bagian yang satunya. Kalau lu gimana Mas? Apakah lu punya tim yang udah hitam lu sendiri? Bahkan sebelah deh. Yang sebenarnya dia tuh punya kapasitas nih untuk tiba-tiba tampil di nanti Amerika Serikat kah dengan Balogunnya? Kita ngomong semifinal dulu. Iyalah semifinal. Iya. Di bagian kanan gue kalau bicara harapannya sebenarnya Norwegia Argentina. Itu menarik. Itu jadi perpisahan yang lumayan oke lah buat Messi. Wow, that's a bold statement. Wah, ya kan, ya satu-satunya yang gue bilang layak untuk menyisikan Messi di Piala Dunia ya saat ini di bagiannya itu Haaland ketimbang Kane ya kalau gue bilang gitu. Karena ini menjadi satu masih muda banget juga ya, masih muda nggak banget. Menjadi penyerahan tongkat estafet lah dari generasi ke generasi kan, generasinya Messi, Ronaldo ke generasinya Haaland, Mbappe dan lain-lain. Oh, secara narasi bagus ya. Itu ideal banget gitu. Dan kebayang kan gimana pertandingan berakhir, mereka pelukan dan lain sebagainya gitu. Itu udah kebayang lah. Tapi adu pukul dulu Paul sama. Tapi memang iya loh, biasanya ada masih dulu jelasin dulu sahabat-sahabat lanjut dulu. Iya, narasi yang bagus gitu. Makanya gue sih dari segi harapan itu gitu. Kalau Messi untuk idealnya memang sampai lolos ya semifinal itu idealnya. Itu perpisahan yang oke lah. Jadi nggak menyakitkan tapi juga cukup membekas lah perpisahan yang indah gitu. Makanya kenapa kalau Messi harus nggak menyakitkan ya? Kenapa nggak boleh menyakitkan ya kalau Messi? Nanti aja lah. Iya maksudnya enak banget ya dia ngomong maksudnya. Ya itu nggak menyakitkan buat Messi, bagus. Ya bagi gue untuk pemain-pemain hebat kayak Messi, Ronaldo, ya gimana caranya kita buat perpisahan yang nggak menyakitkan buat mereka. Maksudnya nggak gitu. kayak Neymar, nggak kayak Neymar terakhir tadi. Lengkap loh, sebenarnya nggak menyakitkan, lengkap loh kartu kuning. Neymar kalau jadi andalan sih gue mungkin harapannya gitu ya. Tapi kan Neymar cuma jadi ban serep. Masuk babak kedua. Ya, salah dia juga sih. Nggak guna juga, maksudnya nggak guna secara langsung kebobolan lagi. Iya, permainan ya gitu ya, kan. Beda levelnya. Beda gitu makanya ya itulah pokoknya kalau di bagian itu ya oke Norwegia.
Argentina bisa lah ngelewatin Kolombia, walaupun Kolombia gue salah satu tim yang gue senang mainnya ya ofensif lah ya. Ofensif yang kebanyakan tim-tim yang main di Piala Dunia sekarang kan emang pragmatis, main mid block, low block gitu kan. Bahkan ada yang parkir bus gitu. Udah jarang gitu di sepak bola modern gini yang nggak main robotik, yang nggak main itulah pokoknya. Nah, Kolombia salah satu yang anomali lah. Kan Nestor Lorenzo-nya ininya, agennya Argentina. Kalau di bagian kiri, nah ini nih gelap. kuncinya ada di Portugal Spanyol ini. Itu dia. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Buat yang semifinal bawahnya itu ya. Karena kan Amerika lawannya Belgia. Mereka lawannya Belgia. Nah, itu lawan yang di atas kertas gitu secara logika kita melihatnya lawan yang bisa dilewatin lah oleh Portugal dan Spanyol. Kalau nggak ada hal-hal non teknis. Udah selesai lah itu. Udah selesai. Kalaupun Amerika udah selesai lah. Udah selesai lah. Lolos sampai situ aja udah oke lah ya. Kalau Belgia udah ya udahlah gitu. Mau apa lagi juga. Masih mau apa sih Trump mau ini banget kemaruk banget ya. Aku pengen disorot banget sih, apaan sih mau ikutan aja. Gitu. Tapi nanti kita bahas sendiri deh soal Trump dan megalomaniaknya itu nanti deh. Soalnya kalau Perancis nggak mau sih. Lawan Maroko sebenarnya gue berharap Maroko bisa melangkah lebih jauh lagi ya. Kemarin udah semifinal, melangkah lebih jauh lagi final ya. Terlalu muluk juga ya kalau kita berharap. Terlalu buru-buru mas. Iya sebenarnya perempat final itu udah masuk prestasi yang konsisten lah ya. Perempat final, semifinal, perempat final, semifinal udah cukup oke lah. Lawan Perancis pertandingan yang bakal seru kayaknya, apalagi ini Maroko punya kedekatan dengan Spanyol, punya kedekatan dengan Perancis gitu kan secara kultural. Dendam juga mereka kan semifinal kalahnya sama Perancis. Jadi ya akan menarik, tapi Perancis dengan kualitas individunya bisa jadi pembeda itu masalahnya. Dan Perancis akhirnya ketemu dengan Portugal. Portugal ya. Portugal ya ntar malam ya. Spanyol. Iya enggak ada Portugal nih. Gue takut pakai Portugal gitu karena ntar malam guys. Ya, iya, ini disclaimer kita ntar malam nih baru Portugal bermain ntar subuh ya. Jadi gue juga takut anjir. Tapi ya malam nanti itu sebenarnya akan menentukan peta kedepannya kan. Persaingan ya di bagian yang sebelahnya ya. Iya sebelahnya karena masih gelap banget. Oke, kenapa lu lebih ini condong Portugal mas? Padahal secara permainan kan Spanyol lagi matang nih, lagi mulai kelihatan bagus. Maksudnya dia ya walaupun secara gameplay di bagian yang bawahnya ya di sebelah kiri itu ya Spanyol doang yang lumayan lah secara permainan. Amerika terus Belgia, betul. Portugal kan iya begitulah secara gameplay kan, apalagi Belgia gitu. Iya. Ini gimana kenapa bisa menjagokan Portugal bisa menghadapi Prancis semifinal? Spanyol walaupun ini cara permainan emang Spanyol nggak dimungkiri ya. Gaya Spanyol sih seperti itu walaupun mengalami perubahan dibanding Spanyol yang dulu ya, tapi Spanyol ya seperti itu, pasti akan dominan gitu, position football tetap masih ada, tapi Spanyol sekarang secara permainan gue lihat nggak oke ketika Spanyol Euro kemarin. Itu pertama. Perbedaan di Lamine Yamal dan beberapa pemain lain juga sangat kentara. Di Euro Lamine Yamal begitu luar biasa. Sekarang Lamine Yamal baru satu gol yang baru sembuh cedera juga kan. Itu pun nyebok doang. Nico William juga kondisinya begitu. Gitu, dan gua rasa dengan kondisi yang sekarang Spanyol sampai babak ini pun walaupun mereka dijagokan oleh IE ya. Betul IE. Belanda juga kan dijagoin. Kayaknya udah selesai dah. Kalau Belanda mah aneh gitu. Lu prediksi berarti salah semua nih ya. Portugal. Iya, kalau Belanda mah emang aneh. Lu nanya ke ekonom untuk nanya Piala Dunia gitu. Kalau ini ya itulah. Spanyol kayaknya sampai sini karena mereka masih masa depannya masih oke lah kalau gue ngeliat lah. Lamine Yamal masih muda gitu, Alex Baena masih muda, pemain core di tengah ke depan khususnya itu masih punya potensi untuk menggebrak lagi di Piala Dunia di tanah mereka kan. Tanah mereka ya? Benar, 2030 ya. 2030 gitu. Tapi masih bersama De La Fuente atau ganti udah? Kayaknya sih ganti. Ada kemungkinan ganti. Pep udah mau ngelatih. Masalahnya sebelum Piala Dunia masih ada Euro gitu. Iya betul. Soalnya gini,
Jurgen Klopp mau ngelatih Jerman, Zidane mau ngelatih Prancis. Nah, Pep masa nggak mau kan? Masa mau ngasih spotlight buat mereka kalau Ancelotti bilang, bentar gue masih di sini deh. Iya, kan ada Ancelotti di Brasil lah, harus naik lah Pep Guardiola ngelatih Spanyol dia. Gitu. Kalau gua itu dia. Portugal ya karena ini the last dance-nya Ronaldo, last dance Ruben Dias, last dance-nya Bernardo Silva mungkin gitu kan. Jadi ya Ruben Dias pembuktian kayaknya lah. masih belum ya. Ben Dias mungkin belum ya. Dan motivasi berlebih untuk Jota juga kan. Jota banyak hal yang bikin secara permainan enggak banget Portugal, tapi secara mentalitas mereka masih ada. Gitu. Bisa keluar dari posisi-posisi sulit. Masih bisa keluar dari kondisi-kondisi sulit gitu, kondisi tertekan masih bisa gitu. Keberuntungan mereka masih bagus lawan Spanyol, kayaknya masih bisa lolos walaupun ketika nanti ketemu Prancis ini yang jadi challenging. Nah, itu dia. Prancis, Itu dia. Prancis, Portugal, Inggris, Argen. Cakep itu. Prancis Media darling banget. Iya. Satu lah Norwegia yang nggak media darling bener lah. sih. Nah, iya, gue baru mau ngomong itu dari tadi kita kepotong ya. Iya, Gimana kalau biasanya. Kolombianya aja yang taruh di situ? Iya, boleh juga. Tapi memang biasanya gini Mas. Maksudnya memang biasanya gini, apa di beberapa Pildun kan ada nih semifinalis yang kejutan Maroko. 2010 kalau nggak salah Uruguay. Kita Uruguay. dari 2002 ya. Oke, coba kalau lu jauh-jauh tuh. Gua ingetan gue dari 2010. 98 kayaknya ada deh Mas, 98 Mas. Udah jangan kejauhan please. Guys, Iya, jangan kejauhan udah, makanya dari 2002 tadi Korea. 2006 siapa? Ingat gak? 2006 kan Jerman, Itali, Prancis sama siapa? Prancis lawan siapa semifinal ya? Lupa gua. Jerman, Itali kan ngalahin Jerman semifinal. Betul. Prancis gue lupa semifinal lawan ngalahin siapa? Zhang. 2006 Ya, ya. ini biar nggak salah guys. Portugal. Oh, Portugalnya justru. Portugal masih generasi. Iya, Portugal justru kan di situ. 2006 ya. Karena CR udah main 2004 Euro kan CR. 2004 Dia, udah main. itu debutnya. Udah main, dia Dan CR. Portugal kan era itu memang Era transisi antara Luis Figo ke Ronaldo. ke generasinya Ronaldo. Iya, itu. Mungkin di situ Portugal. Karena kan Portugal sebelumnya nggak pernah melangkah jauh kan di Piala kan tiba-tiba ada di semifinal. 2010 Uruguay jelas. Uruguay jelas. lah gini. Uruguaynya Diego Forlan ya. Iya, Diego Forlan. 2014 tuh siapa ya? Kan Brazil, 2014 di Jerman, Argentina. Argentina lawan siapa ya? Inggris ya? 2014 ya. Iya, Belanda. 2014 tuh sebenarnya ada Brasil, Jerman, Argentina, Belanda. Iya, Belanda kali ya era itu. Tapi enggak Tapi enggak Belanda lah. kan habis Belanda di kan final. enggak, itu kayaknya Oh, berarti itu enggak ada. yang kejutannya kan di 71-nya. Oh iya. 71-nya. Berarti nggak ada tim yang kuda hitam di situ 2014. tim Oke, itu narasi yang bagus tuh. Terlalu media ini ya. Iya, coba kita langsung ke 2018 dulu. 2018 itu ada Belgia kalau nggak salah, era pertama kali tuh Belgia. Belgia, Kroasia, Inggris Golden sama Generation. Oh, ada Kroasia juga benar. Iya, ada Kroasia. Sampai Kroasia final finalis. malah. Iya, makanya kan ada final Kroasia kan. Ada Kroasia Kroasia. berarti kan 2018 ada Kroasia dan Belgia, tim barunya lah ibarat kata. Iya. 2022 Kroasia lagi. Maroko lah. Maroko benar. Maroko lah udah. Nah, sekarang antara Norwegia sama Kolombia berarti. Atau Soalnya kalau di bagian satunya kan Maroko ya sulit lah. atau memang siklusnya berhenti atau siklusnya berloncat seperti kayak 2014. di 2014 siklusnya bisa Oke. jadi. Antara ya, berarti antara itu ya. Iya. Oke, boleh. Kan sama-sama di Amerika, bedanya itu Amerika Latin kan 2014 Ya kan. kalau kondisinya Prancis, Portugal atau Spanyol dengan Inggris lawan Argentina, berarti tim kejutannya adalah Inggris. Iya. Oke, terakhir mungkin soal inilah ya si Donald Trump yang ikut campur, Mas. Lu ada ini nggak, Mas, pendapat soal ada gak sih sebelumnya kejadian kayak gini terus anjir, apakah ini hal yang sebenarnya beneran bisa terjadi gitu sampai harus Donald Trump turun tangan buat nginiin kartu merahnya Balogun? Gue nggak tahu di kondisinya di FIFA-nya ya. Iya. Cuman memang presiden itu ada. Itu kalau kita bicara dulu ada Garinca yang akhirnya kena kartu merah bisa tampil di final. Lupa tahun berapa waktu itu, 70-an lupa ya. Terus ada Ronaldo yang sebenarnya di babak grup harusnya nggak bisa main kan, karena kena kartu merah lawan Irlandia. Tapi akhirnya dua kartu merahnya dihilangkan gitu, nggak dihilangkan ya, ditangguhkan, dibuat jadi masa probation gitu kan. Oh, suspended 2 laganya itu. Jadi tinggal 1 doang. Terus Rooney juga pernah di Euro 2012 kalau nggak salah.
itu di kualifikasi dia kena, terus akhirnya dia cuman tadinya harusnya 3 kan kalau kartu merah langsung, dia cuman dihukum 2, satunya itu masa probation gitu. Tapi di antara itu Rooney, Ronaldo itu tetap masih ada yang dijatuhin hukumannya langsung gitu. Oh, tetap ada hukumannya. Tetap, walaupun yang ditangguhkan itu 1 atau 2 dari 3. Terus sedangkan ini kan ditangguhkannya dari harusnya 3 ya kalau nggak salah. Iya, kalau kartu merah langsung terus keras biasanya straight red card 3 sih. Gitu. Iya, biasanya. Ini 2 atau benar-benar 3 biasanya. lupa gue. Mungkin nanti teman-teman bisa koreksi, ini harusnya 3 atau cuman 2 atau 1 gitu. Cuman memang ini langsung ditangguhkan dan dengan kondisi yang ya mau nggak mau memicu kontroversi juga gitu. Walaupun ini ada aturannya, ada di artikel 27 kode etik FIFA ada gitu, dijelaskan semua gitu. Tapi ketika kita bicara kasusnya Balogun, ini banyak distraksi yang bikin narasi Balogun ini jadi terkesan kontroversial gitu kan. Betul. Termasuk distraksi dari Gedung Putih, Donald Trump gitu yang kabarnya langsung menghubungi Infantino gitu kan. Terus sampai kampanye di media sosial juga yang benar-benar masif dari orang-orang Amerika untuk menolak meminta membatalkan kartu merah Balogun itu kan nggak cuma dari warganya tapi dari pesohor-pesohornya kan, dari legenda sepak bola, dari pemain-pemain basket gitu kan pada komen-komen semua. Nah itu Mas yang sebenarnya menurut gue adalah kunci utama kan sebenarnya Donald Trump. Karena ya Mas tadi bilang ada beberapa kasus yang memang kayaknya nggak sampai presiden kayaknya ya. Iya, nggak sampai lah. Nggak sampai kan Donald Trump ya kan. Nggak sampai presiden dan nggak nyampe sosial media harus ikut turun tangan buat bikin petisi kayak gitulah. Itu petisi yang dalam menurut gue gini, ketika kita di awal-awal itu mempertanyakan bagaimana narasi publik Amerika tidak menggaungkan Piala Dunia, kenapa masifikasinya terjadi di Balogun ini. Balogun atau Balogun sih? Ya itulah. Ya. Nah, itu ya kan kita awal kan mempertanyakan ini Amerika itu jago banget bikin narasi sesuatu cerita dan segala macam. Justru kenapa? Semua pada berteriak ketika di momen ini yang sebenarnya kita tahu sepak bola bukan olahraga yang nomor 1 di bukan mereka kan sangat Amerika tuh sangat ini banget lah, terkungkung banget gitu soal olahraga, mereka pride-nya tinggi ya. Kenapa mereka dirame di hal seperti ini? Itu doang sih. Itu memang kadang gua anehnya, tapi kan ya itu ya yang lain kayaknya dan yang masih wajarnya ya itu tadi suspend dikurangi masa suspennya, itu hal yang wajar kayaknya, tapi sampai dibatalkan itu agak ini sih ya. Dan sampai turun tangan presidennya langsung nelpon, itu yang lebih janggal. Dan meskipun ini lebih kurang nanti bagus. Coba lagi ada artikel yang pernah gue baca soal sebelum Piala Dunia ada hubungan diplomatik antara Trump senang dengan hubungan diplomatik dengan Swiss itu. Ada itu juga faktor. Itu dia guys, episode kali ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau belanja jersey baru, langsung aja datang ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete Tukuraya. Dan kalau misalkan kalian dari luar kota, luar Jawa, bisa langsung cek di Dep Concept Store departemen.co.id itu dia. Media sosialnya Instagram. Benar, itu dia. Dan kalau misalkan kalian ada wargi-wargi Bandung nih di sini yang nonton, itu ada Concept Store baru ya di Bandung, dan kalian bisa nyobain tuh experience baru di sana. Dan sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Dadah. Ciao.